Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pengantar akuntansi. Sebetulnya untuk pengantar akuntansi itu sudah dirasa cukup untuk materi kita sampai pada perusahaan dagang kemarin. Namun ini ada sebagian materi tambahan yang nantinya insya Allah juga akan memudahkan teman-teman dalam menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah selanjutnya di materi atau di pembelajaran nanti kita setelah semester 5 nanti ya. Berarti semester 3, semester 3 nanti. Nah, oke, untuk kas kecil ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teorinya mengenai kas kecil saja. Untuk prakteknya seperti apa nanti mungkin lebih saya akan tekankan di akuntansi keuangan menengah kalau memang saya sebagai pengampunya. Kalau bukan nanti ya bisa dipelajari lagi dari diulang lagi seperti itu. Ini sebagai materi tambahan saja. Dan juga mungkin sebagai materi tambahan kita sebelum masuk UAS gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kas kecil itu merupakan sebuah kas yang dikhususkan oleh perusahaan, disediakan oleh perusahaan secara khusus begitu ya, di mana mereka itu perusahaan tersebut itu memiliki pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan jumlahnya itu kecil. Jadi kan kalau perusahaan kelasnya sudah perusahaan Bonafit, perusahaan besar Primatek, kemudian perusahaan seperti PT Indofood dan sebagainya, itu kan uangnya tidak mungkin dipegang oleh bagian keuangan semua kan, pasti otomatis dimasukkan ke dalam bank. Nah, di situ disebut sebagai kas di bank. Nah, ketika terjadi adanya pengeluaran-pengeluaran yang kecil seperti contohnya servis kipas angin atau mungkin pembelian alat-alat kebersihan seperti sabun cuci piring, kemudian pembelian alat pel baru untuk menggaji atau untuk membayar biaya servis AC dan sebagainya, itu kan membutuhkan uang-uang kecil, ya kan? Sekitar 100 sampai 500 ribuan. Nah, kalau dalam perusahaan yang sudah bonafit seperti itu, tidak mungkin dalam manajer keuangannya itu ngambil uang bolak-balik ke bank. Otomatis itu akan menyita banyak waktu. Nah, sehingga di sini ada uang kas kecil yang diperuntukkan oleh perusahaan untuk dicadangkan ketika ada keperluan-keperluan yang sifatnya rutin tadi. Dan dana yang dikeluarkan itu berjumlah relatif kecil gitu. Jadi untuk kas kecil itu sifatnya dikeluarkan setiap bulannya atau setiap periode tertentu. Nominalnya berapa? Nominalnya tergantung dari keputusan setiap perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang menetapkan nominalnya maksimal 5 juta. Berarti nanti 5 juta itu digunakan untuk pengajuan kas kecil setiap bulan atau setiap periodenya dan nanti ada laporannya seperti itu. Atau bisa juga ketika nanti di pertengahan dana kas kecilnya habis, maka nanti ada pengajuan kas kecil lagi. Nah, kita nanti akan pelajari itu. Oke, selanjutnya ada beberapa karakteristik. Nah, jumlahnya dibatasi. Karakteristik kas kecil itu yang pertama adalah jumlahnya dibatasi. Yang kedua, digunakan untuk menandai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Seperti misalkan setiap hari gitu ada olahraga, otomatis menyediakan minuman kemasan misalkan. Nah, itu kan juga membutuhkan dana yang sebetulnya dananya tidak terlalu banyak gitu kan. Jadi otomatis harus mengalokasikan dana yang tidak mengharuskan bagian keuangan itu mondar-mandir ke bank untuk mengambil yang dana hanya 100 ribu, 20 ribu, 50 ribu dan seterusnya. Lanjut, kas kecil ini biasanya disimpan di tempat khusus atau oleh pemegang keuangan khusus. Jadi ada bagian keuangan itu yang khusus memegang kas kecil gitu ya. Jadi ada yang memegang kas di bank secara keseluruhan, tapi ada juga pemegang kas kecil secara khusus. Nah, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan yang tingkatannya pemula, tadi saya bilang. Jadi ditangani atau dipegang atau disimpan oleh
petugas keuangan tingkat pemula gitu. Artinya biasanya petugas magang bisa jadi, atau mungkin petugas yang baru masuk training dan sebagainya. Nah, ada beberapa dokumen atau bukti pemakaian kas kecil. Yang pertama adalah bukti pengeluaran intern dan bukti pengeluaran ekstern. Oke, ini untuk bukti penerimaan intern sendiri ya. Ada kwitansi pembelian. Contoh kwitansi pembelian bentuknya seperti ini. Bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran. Nah, terus di sini ada juga faktur. Jadi adalah merupakan bukti terjadinya transaksi pembelian akibat adanya penjualan secara kredit. Nah, ini karena adanya penjualan secara kredit. Jadi nanti pada waktu dibayarnya otomatis harus menggunakan kas kecil tadi. Karena jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak lebih dari 500.000. Misal, lah terus Bu, nominalnya berapa jumlahnya maksimal atau minimalnya yang digunakan untuk kas kecil bagaimana? Itu ada ketentuan dari perusahaan masing-masing. Misalkan di perusahaan tersebut menetapkan uang yang digunakan untuk kas kecil itu misal Rp100 sampai pada 500 batasannya. Jadi kalau ada uang yang lebih dari 500.000 penggunaannya maka menggunakan kas di bank atau transfer dari bank. Tapi kalau kurang dari itu biasanya langsung menggunakan kas kecil. Jadi angka 500.000, 100 sampai 500.000 itu bukan dari saya tapi dari ketentuan perusahaan masing-masing. Masing-masing perusahaan juga berbeda menetapkannya. Terus ada cek. Nah, cek ini merupakan bukti surat yang diberikan oleh bank untuk mengeluarkan biaya tertentu. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan uang untuk kas kecil tadi ya, untuk mengisi dana kas kecil, maka kita minta cek dari bank gitu. Kita menulis dulu ke bank, kita minta dari memo dari manajer keuangannya, kemudian nanti kita cairkan memo dan cek itu ke bank. Nah, selanjutnya ada bilet giro, yaitu surat perintah memindah bukukan uang yang tertera dari rekening nasabah lain pada bank yang bersangkutan. Jadi misalkan kita punya pelanggan nih yang harusnya dia mengirimkan uang sebanyak sekian juta ke kas kecil kita. Tapi kalau bilet giro jarang sekali digunakan dalam kas kecil. Biasanya bilet giro itu untuk pembelian-pembelian yang besar dan nanti sifatnya langsung masuk ke kas di bank, bukan masuk ke kas kecil. Tapi perlu juga teman-teman tahu ada bukti pembayaran benar namanya bilet giro. Bilet giro itu ya tadi, misalkan kita membeli atau menjual barang ya, kemudian dibayarkan sebesar nih di sini 25 juta. Nah, nanti dibayarkannya dari nasabahnya itu tidak kepada kita sebagai perusahaan, tapi langsung masuk ke dalam kas di bank kita. Itu namanya memindah bukukan jumlah barang yang tertera dari rekening nasabah lain ke bank. Seperti itu ya. Kemudian peralatan atau dokumen yang dibutuhkan dalam mengelola dana kas kecil itu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu yang dikeluarkan dari kas di bank atau bank ya. Bank itu mengeluarkan uang untuk pemasukan dana kas kecil. Kemudian cek, kalau cek itu dari bank, kemudian yang nantinya dicairkan untuk kas kecil ya. Yang ketiga permintaan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Untuk keterangannya teman-teman bisa baca. Saya yakin teman-teman pasti paham. Kalaupun memang ada beberapa yang ingin ditanyakan, silakan bertanya saja. Saya harap dari materi ini teman-teman sudah cukup memahami. Mungkin saya hanya menjelaskan sedikit saja yang teman-teman mungkin saya rasa masih agak bingung gitu ya. Kemudian ini tujuan dibentuknya kas kecil ya. Yang pertama, menghindari adanya pembayaran yang mendadak, menghindari adanya pembayaran yang sifatnya mendadak gitu kan ya. Jadi menghindari resiko-resiko tertentu yang dimunculkan karena adanya pembayaran yang mendadak. Kemudian nilainya minimal atau kecil, jadi sehingga supaya pemegang keuangannya itu tidak tidak terlalu ribet untuk bolak-balik ke bank hanya untuk membayar nominal 50 sampai 100.000 misalkan.
dan lebih praktis tentunya. Yang kemudian juga meringankan beban para staf keuangan tentunya dalam membukukan keuangan dan juga tidak perlu, tadi yang saya sebutkan, tidak perlu bolak-balik ke bank. Mempercepat kegiatan atasan dalam menggunakan dana secara mendadak. Jadi tidak perlu konfirmasi ke sana, konfirmasi ke sini. Kalau kita menggunakan kas di bank itu kan perlu konfirmasi. Yang bertanda tangan itu harus manajer keuangannya atau bagian tertentu yang memang ada di bagian itu gitu. Tapi kalau untuk dana kas kecil, misalkan OB pun mungkin bisa minta dana kas kecil dan langsung ke bagian pemegang kas kecil. Tapi kalau kita mau ambil kas di bank itu kan harus mewakili manajer, harus ini itu, dan itu kan membutuhkan waktu dan juga membutuhkan tingkat efisiensi yang sangat rumit gitu. Nah, kemudian prosedur pengelolaannya bagaimana? Yang pertama adalah melakukan tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada. Jadi artinya di sini kita melakukan rapat dulu biasanya. Kita melihat bagaimana kebutuhan tahun lalu, dilihat dari itu. Kemudian apakah ada kenaikan untuk tahun ini atau tidak. Kalau memang ada kenaikan, berapa persen kenaikannya kebutuhan kita itu. Atau kalau tidak, ya berarti kita buat sama. Terus nanti sudah ada kesepakatan berapa dana yang dimunculkan. Oh misalkan dana kas kecil, khusus untuk kas kecil itu sebesar 5 juta per bulan. Maka ketika ada dana-dana yang lain melebihi 5 juta, misalkan ada transaksi lebih dari 5 juta, atau mungkin nominalnya itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal, misal nanti disepakati juga dari bagian keuangan itu nanti akan mengadakan rapat. Satu, yang pertama tadi adalah berapa maksimal dana yang ditetapkan untuk kas kecil. Yang kedua, berapa nominal yang digunakan, yang harus dikeluarkan ketika orang-orang tertentu akan menggunakan dana kas kecil. Jadi apakah itu mulai dari angka 100.000 sampai berapa, atau dari berapa sampai berapa, itu ada angka nominalnya, ada batasannya. Nah, kemudian, ini dia. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Dalam pencatatan kas kecil itu ada 2 metode. Yang pertama ada metode impres dan metode fluktuasi. Kalau metode impres itu adalah metode dana tetap. Jadi artinya setiap waktu dana yang sudah ditetapkan kas kecil misal 5 juta, ya mau tidak mau harus segitu dana yang ditetapkan, gitu ya. Jadi semua dana itu ya harus tetap segitu gitu. Kemudian ketika terjadi transaksinya nantinya untuk dana-dana kas kecil itu tadi, apabila jumlahnya tinggal sedikit dan cukup pada akhir periode, maka ada permintaan untuk pengisian kembali. Kemudian pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat akan dilakukan pengisian kembali. Perbedaannya dengan metode fluktuasi, kalau metode fluktuasi setiap kali ada pengeluaran itu mereka harus langsung mencatat dalam jurnal. Tapi kalau metode impres tidak, hanya pada akhir periode saja mereka baru mencatat ketika terjadi pengeluaran tadi. Gitu. Ini perbedaannya ya, silakan nanti teman-teman bisa baca perbedaannya di mana. Mulai dipahami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk prakteknya materinya seperti apa, nanti saya akan sharekan contohnya materi seperti apa, tapi ini tidak menjadi keharusan teman-teman untuk paham betul dengan materi ini, karena ini mungkin tidak saya masukkan ke dalam UAS. Artinya untuk yang prakteknya ya, tapi kalau untuk yang secara teorinya tetap saya akan masukkan beberapa materi untuk yang kas kecil, tapi selebihnya masih saya tekankan untuk yang akuntansi perusahaan dagang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.